Halo guys, balik lagi dengan Efek Movie. Pembahasan kali ini kami akan mengulas lagi film Jepang kembali. Tepatnya yaitu dorama Jepang yang berjudul Joshu 7. Cerita nanti akan berfokus kepada seorang gadis yang rela masuk penjara demi mengungkap siapa pembunuh dari temannya itu. Pastinya kisahnya nanti tidak akan berjalan dengan baik. Karena nanti ia juga akan mendapatkan intimidasi lain dari para narapidana senior. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita film dari kami. Dan berikut alur cerita Joshu 7 Part 1 versi Efek Movie. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang gadis yang bernama Kotone Kamiwatari, yang mana keadaannya sekarang digelandang ke kantor polisi. Diduga ia telah membunuh seorang kerabat kerjanya saat menjadi geisha atau geiko. Sesaat sampai di sana tiba-tiba mobil kepolisian itu menabrak seseorang. Ternyatanya seseorang itu adalah tahanan yang berniat untuk kabur. Setelah semua itu Kotone langsung menjalani sebagai tahanan di hari pertamanya, di mana ia ditempatkan di ruang bersama dengan 6 tahanan lainnya. Mereka bernama Natsu, Nurse, Ume, Ruka, Ero, dan Bancho. Seperti di awal, orang baru seperti Kotone biasanya ia selalu dibully dan selalu diperintah. Entah itu tradisi atau hanya mengurangi rasa bosan mereka selama ini. Sebelum kita melanjutkan ceritanya lebih jauh, kami akan memberitahu satu hal lagi bahwa di penjara Jepang, setiap hari mereka selalu dididik atau dalam kata kasarnya melakukan sesuatu yang berguna. Intinya mereka diminta untuk membersihkan sesuatu di penjara. Peraturan tersebut dibuat demi tujuan untuk membuat para tahanan menjadi mandiri. Di setiap bulan, penjara selalu mengadakan sebuah ujian atau rehabilitasi kepada para tahanan. Yakni jika para tahanan memiliki kemampuan khusus dalam bidang tertentu, mereka akan dididik khusus untuk bisa ahli dalam bidang itu. Dan jika kemampuannya itu diakui oleh para pengawas ujian, maka mereka akan dikurangi masa penahanannya. Di acara ini akan sangat menguntungkan bagi para tahanan. Mengingat nanti jika mereka telah keluar, mereka memiliki sebuah skill untuk bekerja secara langsung. Kita kembali ke cerita tadi, yang mana mereka sekarang memiliki tugas untuk membersihkan halaman. Tentunya sebagai orang baru, para seniornya selalu menjahilinya dan memerintah. Tetapi anehnya, Kotone tidak marah dan melapor. Malah ia sukarela membantu mereka. Di sini Kotone digambarkan sebagai gadis yang bermuka datar dan tidak banyak bicara. Meski begitu, saat ia diperintah, ia selalu menaatinya. Pastinya hal itu membuat para seniornya kebingungan, lantaran Kotone terlihat aneh dan tidak memberontak. Alhasil mereka malah menjadi-jadi, di mana mereka membuat jebakan agar Kotone terjatuh di tempat kotoran. Tak terduganya lagi, Kotone tidak marah. Malah ia tidak mempermasalahkannya. Lagi-lagi di waktu istirahat ada seseorang yang menaruh kecoa di makanannya. Lagi-lagi kita dibuat terkejut, karena Kotone tidak marah akan hal itu. Malahan ia memakan kecoa itu sambil memasang wajah datar. Kejadian itu membuat para seniornya Kotone dibuatnya, dikarenakan Kotone benar-benar gila. Berlanjut lagi saat mereka diutus untuk bersih-bersih di taman. Di kondisi yang seperti itu, tiba-tiba ada orang yang perhatian dengannya. Ia bernama Natsu. Natsu ini digambarkan sebagai seseorang yang baik dan perhatian. Di tempat ini juga para teman-temannya menyebutnya sebagai informan, mengingat ia tahu semua informasi dari tahanan dan akibat mereka di sini. Natsu juga memberitahu satu persatu alasan kenapa teman sekamar mereka bisa menjadi narapidana. Pertama adalah dirinya. Ia bisa ke sini karena ia tidak membayar makan di restoran. Kedua adalah Ero, di mana ia telah meracuni dan membunuh seseorang demi sebuah warisan. Ketiga adalah Bancho. Diduga ia telah membunuh suaminya. Keempat ialah Nurse. Dikatakan kalau ia telah salah dalam melakukan operasi. Kelima adalah Ruka, yang mana diduga Ruka telah menggelapkan uang. Sedangkan yang terakhir adalah Ume. Dikatakan pula ia membunuh kedua orang tuanya karena ia sudah kelelahan merawatnya. Di sore harinya saat mandi ada seseorang yang menjahilinya lagi. Yakni ia diduga menantang seseorang tahanan lain. Waktu itu Kotone hanya mengikuti alur saja. Bahkan ia juga bisa membela diri atas hasutan tersebut. Di hari kedua juga timbul masalah, yang mana ada salah satu orang yang kehilangan barang berharga.
Tepatnya orang itu adalah orang yang berniat kabur di awal cerita. Untuk itu, kepala sipir yang bernama Domeki menggeledah semua para tahanan untuk mengetahui siapa si pencuri. Dan tak terduganya lagi barang itu berada pada Kotone. Namun Kotone sendiri juga tidak tahu akan hal tersebut. Alhasil Kotone dimarahi habis-habisan oleh Domeki. Sementara si pemilik barang sendiri juga berniat untuk menyerangnya. Akan tetapi Natsu yang ada di sana menolongnya. Mengetahui temannya terluka, Kotone pun langsung menghajar orang tadi. Setelah hal itu, Kotone sangat berterima kasih atas kebaikan dari Natsu. Namun permintaan maafnya itu adalah sebuah kebohongan belaka. Karena ia tahu orang yang mengerjainya selama ini adalah Natsu. Hal itu disangkal oleh Natsu, tetapi di sini Kotone tetap menyalahkannya. Karena ia selalu memperhatikannya sejak awal. Apalagi di saat mengerjainya, ia tahu tetapi ia tetap mengikuti alur. Namun di sini Natsu masih menyangkalnya. Nah, untuk membuat Natsu sadar akan perbuatannya, ia pun mengungkit masa lalu darinya. Bahwa ia bisa dipenjara bukan karena tidak membayar. Tapi kenyataannya ia adalah seorang pencopet yang handal. Kenapa ia tahu hal itu? Karena koran mengatakan hal yang seperti itu. Namun ia tidak menyalahkan Natsu sepenuhnya. Karena pastinya ia memiliki alasan kenapa ia mencuri. Padahal sebenarnya ia terlahir dari orang kaya. Ternyata alasan dari Natsu cukup menyedihkan, yaitu ia merasa kesepian. Dan rasa itu terjadi saat keluarganya telah bercerai. Bahkan di sekolah ia juga kesepian. Untuk itu ia mencuri agar bisa ditangkap oleh polisi. Karena di saat di penjara ia merasa tidak kesepian lagi. Diketahui juga kalau Natsu telah 2 kali masuk penjara. Dari sini Kotone menyadarkannya lagi untuk mencapai tujuan hidupnya. Agar ia tidak lari dari kenyataan lagi dan berakhir di tempat ini. Dan di akhir kata, Kotone mengatakan hal yang penting dan ia ingin mengingatkannya kapanpun. Yaitu jangan salahkan orang yang jahat. Tetapi salahkan orang-orang yang membuatmu menjadi jahat. Hal itu membuat Natsu sadar akan perbuatannya. Sekarang ia mulai mencari jati diri agar tidak di tempat ini lagi. Di hari berikutnya, Menteri Kehakiman yang bernama Naoto meminta penjara untuk mengadakan sebuah acara dansa. Seperti yang diketahui, mereka ingin membuat para tahanan menjadi lebih rileks dan tidak bosan dengan tempat ini. Agar membuat acara lebih meriah, mereka juga memberi hadiah jika ada yang menjadi pemenang. Nantinya juga acara itu dihadiri langsung oleh Menteri Kehakiman. Tentu saja Menteri Kehakiman pergi ke sana untuk mendapatkan reputasi yang baik di mata masyarakat. Apalagi sekarang ada masanya untuk pencalonan menjadi Perdana Menteri. Jadi hal ini penting baginya. Semua tahanan yang mengetahuinya itu pun sangat senang. Apalagi penjara juga membuka acara untuk kunjungan keluarga mereka masing-masing. Jadi acara tersebut nanti mereka juga bisa melihat keluarga masing-masing. Seperti yang terlihat, Kotone dan rekan-rekannya juga ikut dalam kontes tersebut. Dan seiring berjalannya waktu, mereka latihan yang cukup keras untuk bisa memenangkan acara itu. Di sela-sela itu ada seseorang yang tertarik dengan kasusnya. Ia bernama Ero. Tetapi di sini Kotone tidak memberitahukan kasusnya. Bisa jadi Ero ada di pihak musuh. Berlanjut saat acara itu tiba. Dan seperti yang dikira, acara itu berjalan meriah dan baik. Tetapi di saat waktu dari Kotone dan yang lain, tiba-tiba kaset yang diputar rusak. Alhasil untuk membuat acara berjalan kembali, Kotone menari dengan tarian khas geishanya. Tak terduganya lagi, berkat hal itu kelompoknya bisa memenangkannya. Hal itu juga membuat Menteri Kehakiman senang akan bakat dari Kotone. Tetapi di saat itu juga Kotone mengatakan hal yang ambigu, bahwa ia akan bertarung sampai titik terakhir sambil membawa sebuah alat penyadap di tangannya. Dan adegan itu diartikan dengan Kotone yang menyatakan perang dengan pihak musuh yang belum diketahui. Pastinya pihak musuh ada di penjara ini. Setelah acara itu, tiba-tiba ia ditemui lagi oleh Ero, yang mana Ero masih kekeh dengan kasus dari Kotone. Tetap saja Kotone tidak memberitahukannya. Lalu ia mencurigai sesuatu kenapa ia sangat tertarik kasusnya. Alhasil ia sedikit memancing Ero apakah ia diancam oleh seseorang. Tetap saja hal itu masih disangkal. Lalu Kotone mengungkit masa lalu dari Ero. Ia tahu hal tersebut karena ia telah membaca buku catatannya. Di sini Kotone mengatakan kalau ternyata kasus dari Ero adalah meracuni dan mengambil hartanya. Namun itu adalah praduga awal dari polisi. Pastinya ia tahu kebenarannya saat ia membaca buku catatan dari Ero.
bahwa kenyataannya ia tidak membunuh, melainkan disuruh membunuh oleh majikannya agar keluarga dari majikan tidak hancur gara-gara sebuah warisan yang ia berikan. Dan di sini rahasia itu hanya diketahui oleh Ero dan majikannya saja. Tetapi malah pihak keluarga telah salah paham dan memenjarakannya. Setelah mendengar perkataan itu dari Kotone, Ero sendiri merasa bersalah dengan perbuatannya sekarang. Alhasil, ia memberitahukan kalau ia telah diancam oleh seseorang melakukan ini. Tetapi hal itu tidak membuat Kotone marah. Ia juga tidak menyalahkannya. Dan di akhir kata, ia berkata seperti sebelumnya, bahwa janganlah menyalahkan seseorang yang jahat, tetapi salahkan seseorang yang membuatmu menjadi jahat. Akhirnya, mulai dari sini Ero mulai berteman baik dengan Kotone. Di hari selanjutnya, penjara mengadakan sebuah ujian kepada seseorang yang memiliki bakat menjadi tukang cukur. Dan jika ada salah satu tahanan yang lulus dari ujian itu, maka mereka akan diberi keringanan untuk bertemu dengan seorang berharga dan dikurangi masa tenggang kurungannya. Di sisi itu ada kabar baik bahwa Bancho telah digadang-gadang adalah memperoleh hak kebebasan itu. Mengingat dalam setahun belakangan saat latihan mencukur, Bancho mendapatkan nilai yang baik. Dan hal itu juga dimanfaatkan oleh Bancho dengan sangat baik. Yaitu jika ia lulus, maka ia bisa bertemu dengan anaknya kembali. Sementara teman-teman sekamarnya yang mengetahui kabar bahagia itu hanya mendukungnya saja. Di sela-sela pelatihan untuk ujian mendatang, ia meminta Kotone untuk menjadi objeknya. Dan seperti yang dikira, hal itu membuat pertemanan mereka menjadi dekat. Mengingat sebelumnya Bancho selalu marah-marah kepadanya. Namun di kebahagiaan dari Bancho itu sirna ketika kepala sipir yang bernama Domeki mengatakan kalau meskipun ia telah lulus nanti ia tidak akan bertemu dengan anaknya. Tapi ia bisa mengabulkan hal itu jika ia mau mengikuti perintahnya. Yang mana ia meminta Bancho untuk menghasut Kotone agar ia mendapatkan masalah. Jadi sebelum-sebelumnya orang yang menyuruh Natsu dan Ero adalah Domeki. Bisa disimpulkan kalau Domeki berada di pihak musuh. Bancho yang mendapatkan ancaman itu mau tidak mau melakukan perintahnya. Dan seperti yang diketahui, rencana itu berjalan dengan lancar. Sampai akhirnya Domeki bisa membawa ke suatu tempat hukuman untuk menanyai kasusnya. Akan tetapi, Kotone tidak memberikan apapun meski ia telah dibuat babak belur. Karena rencana dari Domeki gagal, ia masih meminta Bancho untuk menginterogasi Kotone lagi. Ia juga akan menyediakan tempat agar ia bisa mengetahui kasus dari Kotone saat berbicara. Tetapi hal itu sudah diantisipasi oleh Kotone, yang mana ia membungkam mulut dari Bancho dan membawanya pergi ke suatu tempat. Lalu ia bertanya apakah ia telah disuruh oleh seseorang. Tetapi Bancho masih menyangkal hal itu. Lalu untuk membuat Bancho bicara, ia mengungkit kasusnya. Di mana kasus dari Bancho bukan sesimpel itu. Yang mana Bancho memiliki alasan untuk membunuh suaminya. Mengingat dulu ia adalah seorang berandalan dan mantan Yankee. Kabar buruknya lagi setelah mereka memiliki anak, suami dari Bancho tidak menafkahinya lagi. Malah ia bersenang-senang sendiri dan menghiraukan keluarganya. Alhasil di sini Bancho tidak memiliki cara untuk bertahan hidup. Alhasil ia membunuh suaminya sendiri. Tetapi polisi tidak menyelidiki hal tersebut. Alhasil itu adalah alasan ia bisa masuk ke penjara. Dan di akhir kata ia mengatakan hal yang sama seperti saat menyadarkan teman-temannya sebelumnya. Dan akhirnya setelah itu semua, ia pun mengaku kalau ia disuruh oleh Domeki si kepala sipir. Dari sini cerita menjadi semakin jelas, apalagi Domeki pasti berkaitan dengan si pembunuh temannya. Di suatu hari pula penjara mengadakan sebuah pencegahan kesehatan, mengingat sekarang ada sebuah wabah yang menular dengan cepat. Oleh sebab itu penjara mengumumkan untuk memberitahukan kepada tahanan untuk menjaga kesehatan. Hal itu juga dimanfaatkan oleh Domeki untuk mengetahui kasus dari Kotone. Kali ini, ia meminta salah atau teman sekamar Kotone yang bernama Nurse untuk membuat Kotone dalam masalah. Di mana Domeki mengancam Nurse agar membuat Kotone dalam masalah. Jika tidak, maka ia tidak akan memberikan rehabilitasi agar masa kurungannya berkurang. Kabar buruknya lagi, calon suami dari Nurse dikabarkan dekat dengan seseorang. Alhasil mau tidak mau Nurse melakukannya. Seperti yang diketahui, keberuntungan ada di pihak mereka. Karena saat menjalankan rencananya, wabah telah menjangkit ke semua tahanan. Dan hal itu juga sempat membuat Kotone demam. Namun ternyata saat Nurse ingin membius Kotone, tiba-tiba Kotone bangun layaknya seperti orang sehat. Ternyata ia demam hanyalah alibinya saja. Karena ia tahu pasti Domeki telah merencanakannya. Meski begitu, Nurse tetap ingin membuat Kotone terbius. Alih-alih membiusnya, malah di sini Kotone membuatnya tak berdaya.
Lalu seperti biasa, Kotone menyebarkannya tentang kasusnya itu. Bahwa sebenarnya bukan Nurse yang melakukan kesalahan, tetapi adalah dokter calon suaminya. Yang mana calon suaminya mengorbankan Nurse agar reputasinya sebagai seorang dokter tidak hancur. Namun saat itu dokter itu membodohi Nurse agar ia yang menjadi si pelaku. Dengan alasan nanti jika dirinya keluar dari penjara, ia akan menikahinya. Dan seperti yang terlihat, Nurse yang telah dibutakan oleh cinta pun mengikuti perintah dokter dan dipenjara. Mendengar kebenaran itu, Nurse kebingungan apakah calon suaminya akan berbuat seperti itu. Tapi ia akhirnya sadar ketika koran mengatakan kalau calon suaminya dekat dengan gadis lain. Seperti yang dikira, di akhir kata Kotone selalu mengatakan seperti sebelumnya, yaitu jangan salahkan seseorang penjahat tetapi salahkan seseorang menjadi penjahat. Dengan itu semua, Nurse pun senang dan melaporkan kepada polisi kalau yang salah dulu bukanlah dirinya, yaitu calon suaminya. Atas kasus itu, polisi telah menangani kasus dari Nurse. Sementara rencana dari Domeki kembali gagal. Part ini diakhiri dari Kotone yang mendapatkan kunjungan dari pemimpin geisha, di mana pemimpin itu mengatakan untuk tidak memberitahukan siapapun tentang notebook hitam milik temannya yang sudah mati, yaitu Yukino. Alasannya sudah jelas, yaitu si pembunuh sedang mencari hal itu. Alasan kedua di notebook hitam itu ada barang bukti mengenai si pelaku. Jadi alasan dari Domeki ingin mengorek informasi dari Kotone adalah untuk mengetahui hal itu. Drama ini diawali dari penjara yang mengadakan sebuah acara lagi, yakni mereka akan mengundang salah satu korban penipuan ke tempat ini. Alasannya sudah jelas, yaitu agar membuat para tahanan sadar untuk tidak membuat tindak kejahatan. Kedua, untuk melihat sisi korban yang telah ditipu atau dijahati. Jadi dengan acara yang cukup mendidik ini, penjara ingin membuat tahanan lebih baik dan tidak melakukan tindak kejahatan lagi. Tak lama berselang, korban penipuan itu diundang dan disuruh memberitahukan kronologi saat ia menjadi korban. Seperti yang terlihat, acara itu berjalan dengan lancar. Dan untuk membuat para tahanan sadar, mereka juga disuruh untuk mempraktikkan menjadi korban dan pelaku. Satu persatu kelompok berjalan sesuai dengan apa yang dipikirkan. Tapi sesaat giliran dari Kotone dan Ume sedikit agak berbeda. Di mana Ume terlihat menjiwai saat menjadi peran pelaku. Yang mana tiba-tiba ia curhat mengenai masalahnya, yaitu bukan korban saja yang mengalami kesusahan, tetapi pelaku juga mengalami kesusahan. Maksudnya kesusahan di sini adalah bukan si pelaku melainkan keluarga si pelaku. Kenapa ia bisa berpendapat seperti itu? Karena sesaat putranya berkunjung kepadanya, dia mengungkapkan kalau berkat tindakan kejahatan darinya, anaknya selalu ditolak saat mencari kerja. Dan dimulai dari situ Ume pun sadar bahwa akibat menjadi seorang penjahat sangat banyak. Apalagi akibatnya sampai berimbas kepada keluarganya. Selama di penjara ini ia merasa bersalah terhadap keluarganya. Dimulai dari situ, Kotone dan Ume mulai dekat. Karena Kotone merasa prihatin saat mendengar kasusnya itu. Anehnya pula setelah Ume mengungkapkan hal tadi, Domeki terlihat selalu memarahinya. Bahkan Domeki juga menjelek-jelekannya tentang kasusnya itu. Mengetahuinya, Kotone selalu menghiburnya dan selalu ada untuknya. Tapi pendekatan itu bukan serta-merta baik kepadanya, melainkan ia ingin membongkar apakah Ume ada di pihak musuh. Ternyata benar bahwa semua ini adalah ulah dari Ume. Bahkan Domeki dan yang lainnya bergerak atas perintahnya. Seperti biasa, Kotone ingin membuatnya sadar. Tujuannya sudah pasti karena tidak mungkin Ume ingin membuli saja. Ia hanya berniat untuk mengetahui notebook hitam darinya. Dan jika berkaitan dengan buku itu, pastinya Ume telah diancam seseorang agar melakukan hal itu. Tapi di sini Ume belum membocorkan apapun. Untuk itu, Kotone mengungkit masa lalunya itu. Bahwa kasusnya pasti bukan seperti yang ada di koran. Ternyatanya itu berbanding terbalik daripada koran. Yaitu Ume bukan membunuh keluarganya. Tapi ia mencoba membunuh diri bersama dengan keluarganya lantaran sudah kewalahan merawat kedua orang tuanya. Untuk itu, ia berniat untuk bunuh diri bersama keluarganya agar masalahnya hilang. Namun ternyata saat bunuh diri menggunakan gas beracun, ia tidak mati. Alhasil dari situ Ume pun ditangkap dan diduga membunuh kedua orang tuanya. Dan seperti biasa di akhir kata, Kotone selalu berkata kalau jangan salahkan para penjahat, tetapi salahkan seseorang yang membuatnya menjadi penjahat. Tetapi hal itu tidak membuat Ume sadar, malah ia menyudutkan Kotone tentang notebook hitamnya itu. Pastinya keluarga Kotone diambang bahaya ketika buku itu ada. Namun itu tidak membuat Kotone dan keluarganya dalam bahaya.
malah itu sebagai pelindung agar si pelaku tidak mengganggunya. Karena isi dalam notebook itu ada bukti si pelaku. Ia juga mengatakan kepada Ume untuk bekerja sama. Pastinya orang yang mengancamnya untuk berbuat seperti ini adalah orang yang sama seperti si pembunuh itu. Benar saja, pelaku itu adalah Naoto si Menteri Kehakiman. Mengetahuinya, Ume pun mau bekerja sama dengan Kotone untuk mengungkap rahasia besar tersebut. Lalu berpindah ke pihak musuh yaitu Naoto, yang sekarang ini ia sedang terpuruk akibat ulah dari Kotone. Mengingat untuk beberapa waktu ke depan akan diadakan untuk pencalonan Perdana Menteri, yang mana ia ingin dalam masa pencalonan itu tidak ada kabar buruk baginya. Mengingat jika ada pastinya pencalonannya akan bermasalah. Untuk itu, ia meminta asistennya yaitu Mazawa untuk bertindak untuk menghentikan Kotone. Yang ternyatanya di sini Mazawa dekat dengan salah satu teman sekamar dari Kotone yaitu Ruka. Dulu kala mereka adalah partner saat menjadi sekretaris politisi. Di situ pula Mazawa meminta Ruka untuk mencari tahu apa isi notebook hitam yang dimiliki oleh Kotone. Anehnya pula di sini Ruka menerimanya. Alasannya ia adalah partnernya sekaligus orang yang ia banggakan. Dan kabar baiknya pula Naoto akan bertindak agar aku bisa bebas cepat mungkin ketika ia bisa mengetahui notebook hitam tersebut. Sementara teman sekamar yang tahu kalau Ruka sebentar lagi akan bebas, mereka membuat ulang tahun untuk kebebasannya. Tapi sebelum acara itu dimulai, Kotone sempat memberitahu satu hal tentang kasusnya itu kepada Ruka. Apakah benar ia telah bersalah akibat penggelapan uang? Karena menurut Kotone sendiri, Ruka menjadi korban atas limpahan masalah dari Naoto agar reputasinya tidak buruk. Tetapi hal itu disangkal oleh Ruka. Malah ia berkata kalau itu adalah perbuatannya. Berlanjut lagi saat hari ulang tahun tiba, yang mana ulang tahun tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Kenapa demikian? Karena di sana tiba-tiba Ruka mengamuk dan menyalahkan mereka. Bahkan ia berprasangka kalau ia telah menjebaknya agar terkena hukuman agar tidak terbebas. Padahal lainnya dengan tulus mengadakan acara tersebut. Atas hal itu Ero dan yang lain yang tidak terima pun membulinya. Alasannya agar membuat Ruka sadar akan perbuatannya. Namun Ruka malah menjadi-jadi. Alhasil hampir terjadi baku hantam di antara mereka. Namun itu dihentikan oleh Kotone. Ternyata Kotone melindunginya bukan karena ia orang baik, karena ia hanya ingin dekat dengannya. Dan seperti yang dikira, ia pun bertanya sekali lagi kepada Ruka apakah ia berhubungan dengan Naoto. Ia juga memperjelas lagi apakah kasusnya itu benar adanya. Tetapi di sini Ruka tidak menjawab apapun. Lalu untuk membuat Ruka sadar, Kotone mengatakan apa yang menurutnya benar. Bahwa ia berprasangka kalau Ruka adalah korban atas pengalihan kasus penggelapan uang oleh Naoto. Kenapa ia berpikir seperti itu? Karena menurutnya Ruka dan Mazawa menggunakan Naoto untuk menjadikannya sebagai alat untuk menentu visi misi mereka. Yang mana visi misi mereka adalah untuk membuat dan menjunjung martabat wanita di dalam kancah perpolitikan. Dan hal itu ia harus membuat apapun cara agar Naoto berdiri di puncak. Namun ternyata di pihak Naoto sendiri menggunakan Mazama dan Ruka sendiri sebagai tameng agar dirinya tidak terjerat kasus saat ia mendapatkan masalah. Jadi bisa disimpulkan kalau Mazama dan Ruka telah ditipu selama ini. Namun di sini Mazama sudah tahu akan hal tersebut. Tetapi ia mengubah visinya untuk menargetkan jabatan yang tinggi. Bodohnya pula ia tidak mengetahui kalau Naoto hanya memanfaatkannya saja. Dan yang paling rugi adalah Ruka. Karena demi menutupi kasus dari Naoto, ia dikorbankan oleh Mazama agar tidak membuat Naoto tersandung masalah. Namun kenyataan itu masih disangkal oleh Ruka. Karena ia masih percaya kepada Mazama kalau ia tidak akan melakukan hal itu. Namun kepercayaannya itu pupus ketika Mazama malah mementingkan akan jabatannya. Dari situ ia mulai mempercayai Kotone dan bekerja sama dengannya untuk menghancurkan Naoto dan Mazama. Keesokan harinya Ruka dinyatakan telah terbebas, dan itu juga berkat dari Naoto dan Mazama. Namun sekarang ia tidak berpihak lagi dengan mereka, melainkan ia akan bertarung bersama dengan Kotone untuk membongkar kejahatan dari Naoto. Yang mana sebelum ia bebas, Kotone meminta satu hal kepadanya, yaitu untuk menemui orang terdekat dari Kotone yaitu pemimpin geisha. Kenapa ia memintanya untuk menemuinya? Pastinya ia memiliki sebuah informasi dan bukti tentang bukti dari Naoto yang lain. Sedangkan Kotone sendiri akan meminta bantuan dari Natsu dan yang lain untuk membantunya untuk membongkar semua kejahatan dari Naoto. Tak berapa lama timbul masalah kembali, yaitu Domeki menemukan sebuah obeng di ruangan dari Kotone dan yang lain.
Sesaat di sana, Domeki marah-marah kenapa ada barang seperti ini. Tapi di sini Domeki terlihat menyudutkan Kotone kalau ia yang membawa alat tersebut. Tak terduganya lagi tiba-tiba ada pemadaman listrik. Dan anehnya pula saat listrik kembali menyala, Domeki telah terkapar akibat tusukan obeng. Atas hal itu penjara mengirim sebuah detektif untuk mencari tahu siapa pelaku yang menusuk Domeki. Alhasil satu persatu tahanan diperiksa. Namun anehnya detektif itu selalu mengatakan kepada para tahanan yang dilintasinya untuk menyudutkan Kotone. Benar saja, saat giliran dari Kotone ia semakin disudutkan. Mengingat kasusnya sama seperti saat ia diduga membunuh temannya sendiri. Tapi dari situ Kotone sadar kalau detektif itu adalah kiriman dari Naoto. Pasalnya dari tadi mereka selalu menyudutkannya untuk memberitahukan notebook hitam. Apalagi di sini detektif itu mengancam Kotone untuk mengakui perbuatan itu. Karena jika tidak maka teman-temannya akan mendapatkan masalah. Mengingat Naoto memiliki kekuasaan yang tinggi. Tapi bukan hanya mengakui perbuatan itu saja, tetapi ia juga harus memberikan notebook hitam tersebut. Di sini Kotone yang tidak mau teman-temannya terlibat masalah memberikan notebook tersebut. Alhasil Naoto telah berhasil mendapatkan apa yang ia cari, yaitu bukti kalau ia adalah pelaku. Seperti yang dikira, Naoto tidak menepati janjinya, malah meminta bawahannya untuk membunuh semua yang berkaitan dengan Kotone. Alhasil di sini pemimpin geisha telah ditangkap atas dugaan penggelapan uang. Padahal itu adalah ulah dari Naoto. Kotone yang mengetahui itu sangat marah karena ia tidak menepati janjinya. Alhasil ia merasa sedih dan sangat menyesal. Namun itu dihibur oleh teman-temannya bahwa mereka akan membantunya membongkar rahasia dari Naoto. Karena tindakan Naoto bukan berdampak bagi Kotone saja, melainkan semua warga Jepang. Oleh sebab itu mereka mau membantu. Di sisi lain Ruka sudah mulai bergerak untuk mencari bukti pada pemimpin geisha sebelum ditangkap. Di mana ia diberi sebuah surat penting yang nanti ia meminta untuk memberikan kepada Kotone. Sedangkan Kotone dan yang lain akan merencanakan kabur dari tempat ini. Nantinya mereka akan menunggu kesempatan tukang cuci untuk datang ke sini. Bersingkat lagi saat rencana itu berhasil dan menyelinap ke dalam truk tukang cuci tersebut. Rencana kedua adalah memberhentikan tukang cuci itu untuk berhenti di tempat yang aman. Sekarang adalah giliran dari Ruka yang harus menghentikannya. Sesuai yang diharapkan, Ruka bisa menghentikannya dengan mudah. Alhasil rencana pelarian mereka dari penjara telah berhasil. Sedangkan dalam sisi atasan penjara kebingungan karena Kotone dan lain-lain bisa kabur. Alhasil mereka dengan cepat mengirim bawahan untuk menangkap mereka kembali. Setelah semua itu, Kotone memberitahukan rencana besarnya untuk bisa mengungkap kejahatan dari Naoto. Beruntungnya sekarang adalah hari bertepatan dari pengangkatan Naoto untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi rencananya yaitu Natsu dan yang lain harus mengulur waktu agar dirinya bisa mengambil barang bukti lain di pemimpinnya. Dan nanti jika ia sudah mendapatkan barang bukti, ia bisa memberikannya kepada semua media agar Naoto tidak jadi diangkat. Mengetahuinya, mereka bergegas untuk berpencar agar bisa menghambat Kotone agar bisa mencari bukti itu dahulu. Di sela-sela berpencar, mereka menyempatkan bertemu dengan orang berharga, mengingat pada akhirnya mereka akan tertangkap lagi. Sedangkan dalam sisi Kotone dan Natsu, ia pergi ke tempat dari pemimpin. Sesaat ada di sana hanyalah bawahan saja. Naasnya pula, barang bukti yang dibawa oleh bawahan dari pemimpin juga sudah dibawa oleh Naoto. Alhasil mereka kebingungan lagi dan menuju ke tempat dari Naoto. Sesampainya di sana, Ruka dan Natsu mencoba menghalangi halangan yang ada, di mana Ruka menghalangi Mazawa dan menyadarkannya. Sedangkan Natsu memberi sedikit waktu dan curhat kepada para penjaga keamanan di sana. Dalam sisi Kotone sendiri, ia pun bergegas menuju ke ruangan utama. Di sela-sela menuju ke sana, ia bertemu dengan pemimpin. Di sana, pemimpin sudah bebas dan diduga tidak bersalah. Dari situ juga pemimpin memberikan sebuah surat yang penting. Tentunya hal itu bisa menjadi senjata kuat agar ia bisa mengalahkan Naoto. Akhirnya setelah lama berjuang, akhirnya ia sampai di ruangan dari Naoto. Di sana Kotone meminta Naoto untuk mengakui kalau ialah yang membunuh Yukino. Benar saja Naoto mengakuinya. Namun hal itu tidak akan membuat reputasinya runtuh, lantaran ia bisa mengubah bukti sebenarnya menjadi salah dan menggantikannya dengan yang lain. Alasannya sudah jelas karena ia memiliki jabatan yang tinggi, dan dengan itu semua ia bisa mengubah fakta menjadi kesalahan. Namun dengan tenangnya Kotone masih memiliki bukti lain,
yaitu ia memberikan sebuah surat penting tadi. Ternyatanya surat itu adalah surat kecocokan DNA-nya dengan Kotone, yang berarti Naoto adalah ayah dari Kotone. Pada awalnya Kotone juga kebingungan karena itu adalah kebenaran. Kenapa bisa orang seperti Naoto bisa menjadi suami dari ibunya yang baik hati? Namun kabar buruk itu juga disertai kabar baik, bahwa saat itu Kotone bisa menggunakannya untuk meruntuhkan Naoto. Yaitu ia akan memberitahukan kepada media kalau Naoto menuduh anaknya sendiri untuk mengalihkan masalah yang dibuatnya. Dengan itu Naoto pasti akan tertekan dan terpojok. Tapi sebelum pergi dari tempat ini, Kotone mengatakan kalau dulunya Naoto adalah orang yang baik, dan buktinya ibunya bisa mencintainya. Benar saja dulu Naoto adalah orang yang baik dan bijaksana, yang mana dulu mimpinya masuk ke dunia politik adalah mendukung rakyat-rakyat yang lemah. Namun sejak ia masuk ke dunia perpolitikan, kepribadiannya telah berubah menjadi egois dan ingin menang sendiri. Bahkan ia mengorbankan istrinya sendiri dan menikah wanita lain demi bisa naik jabatan. Dan seiring berjalannya waktu, ego dari Naoto menjadi-jadi sampai ia kehilangan akal. Dan itu membuatnya sampai seperti ini. Tapi atas perkataan dari Kotone sebelumnya, ia telah sadar bahwa apa yang ia lakukan selama ini adalah salah. Bahkan ia juga tidak tahu alasan untuk apa ia melakukan hal ini. Pasalnya ia terjun di dunia politik hanya ingin membuat istri dan keluarganya bahagia dan hidup tentram. Namun sekarang ia telah kehilangan semua itu saat ia mementingkan ego dan mencari kekuasaan. Alhasil setelah itu semua, Naoto menyerahkan diri ke polisi tentang kesalahannya. Sementara Kotone dan teman-temannya yang lain kembali ke penjara untuk bertanggung jawab atas melanggar hukum telah melarikan diri dari penjara. Film ini diakhiri dari Kotone dan yang lain yang menjalani hidupnya seperti narapidana seperti biasanya. Namun bedanya kali ini Kotone terlihat menjadi pemimpin di sana. Pastinya sekarang ia lebih tegas dan kejam. Dan ia akan membuat pelajaran kepada semua tahanan baru agar tidak kembali ke sini dan tidak mengulangi kejahatannya kembali. Menariknya di sini, ternyata Domeki juga menjadi napi. Dan itu bisa terjadi karena sebelumnya menyebab Kotone agar terkena masalah. Nah, itulah alur cerita dari dorama Josu 7. Seperti yang diketahui, film ini memberikan sebuah cerita yang cukup bagus. Namun kekurangannya cerita dalam film ini agak sedikit monoton. Terlepas dari itu semua, film ini sangat bagus untuk ditonton. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.